Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Ningsih, Stambuk A1K1 18035, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya perikanan di Kota Kendari, khususnya di Pantai Nambo. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penuh keanekaragaman mulai budaya, suku, bangsa, ras, etis, dan agama hingga bahasa daerah lainnya. Keanekaragaman ini tersebut tersebar di berbagai provinsi. Dengan mempunyai wilayah yang sangat luas, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Adapun total luas wilayah Indonesia saat ini adalah 5.180.083 km², yang mencakup daratan dan lautan. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepulauan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kelompok pulau dan pulau kecil dengan sekitar 6.000 pulau dihuni. Kelima pulau terbesar di Indonesia ialah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Berbicara mengenai sumber daya perikanan, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan adalah segala macam menjadi masukan yang berguna sehingga kegiatan perikanan terjadi. Perikanan sendiri itu merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya ikan, kekayaan alam penting yang tersedia melimpah di perairan Indonesia, baik di lautan maupun di perairan umum. Kegiatan ini menghasilkan komoditi jenis bahan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sumber daya perikanan ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat optimal dapat diperoleh, yaitu memanfaatkan bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan juga menjadi kelestarian sumber daya hayati ikan. Kota Kendari menjadi salah satu pusat perdagangan dan perikanan bagi wilayah Indonesia Timur. Ini didukung oleh adanya pelabuhan perikanan samudra yang beroperasi sejak tahun 1990. Kota Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak antara 30 derajat 54 menit 30 detik sampai 4 derajat 3 menit 11 detik lintang selatan, dan membentang dari barat ke timur diantaranya 122 derajat 23 menit sampai 122 derajat 39 bujur timur, serta terletak wilayah terbentang mengelilingi Teluk Kendari. Kota Kendari ini memiliki luas daratan yaitu 267,37 km² atau 0,7% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara luas perairan laut sekitar 177,64 km² dengan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 85,5 km. Ditambah Pulau Bungko Toko yang berhadapan langsung dengan Laut Banda, sehingga sangat strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Kota Kendari memiliki potensi perikanan yang cukup besar karena memiliki perairan dan laut seluas kurang lebih 177,64 km dengan bentangan garis pantai sebanyak kurang lebih 85,8 km. Wilayah Kendari yang terletak di antara wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 714 relatif dekat dengan Lautan Banda, Lautan Seram, Lautan Maluku, Lautan Arafura, dan Lautan Flores, yang banyak terdapat ikan bernilai ekonomis tinggi seperti ikan cakalang, tuna, layang, tenggiri, kembung, udang, dan lain-lain. Produksi perikanan Kota Kendari tahun 2012 adalah tercatat 28.741,54 ton dengan nilai 2.964.448 rupiah, atau mengalami peningkatan volume dari tahun 2011 sampai sebesar 1,01% dan nilai sebesar 1,05%. Kawasan industrialisasi wilayah pesisir Nambo, Kota Kendari mempunyai potensi sumber daya perikanan. Potensi sumber daya perikanan yang ada sekarang dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi potensi pariwisata industri dan budidaya pantai. Pantai Nambo dan Pulau Bungko Toko yang juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata pantai masing-masing seluas 5 hektar. Kegiatan ini
yang dapat dikembangkan adalah usaha budidaya laut atau marikultur. Usaha budidaya lain adalah budidaya pembesaran ikan kue yang cukup berkembang pesat dari keseluruhan Sambuli, Tondong Kue, dan Petoaha. Pantai Nambo adalah salah satu pantai dengan luas 26,92 km². Kecamatan Nambo ini terdiri dari 6 wilayah kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Nambo, Kotahya, dan lain sebagainya. Kecamatan Nambo ini pada tahun 2016 mempunyai penduduk sebesar 10.821 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.518 jiwa dan perempuan sejumlah 5.303 jiwa. Sistem produksi perikanan di Pantai Nambo ini meliputi hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pembudidaya nelayan dan pengelola selama satu siklus produksi, sehingga menghasilkan nilai produksi dan produktivitas hasil perikanan. Sistem usaha budidaya meliputi usaha pembesaran ikan kue di Kecamatan Nambo dilakukan di wadah Karamba Jaring Tancap. Tambahan pembesaran ikan kue kerambu jaring tancap sebagai berikut. Yang pertama itu dengan penerapan benih, pemeliharaan, kemudian pemberantasan hama dan pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan setelah ikan dipelihara selama 10-12 bulan. Adapun alat tangkap yang dominan yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan itu yaitu purse sains, pancing tonda, rawai, dan dubu. Nah, perikanan budaya Kota Kendari ini baik budaya laut maupun kolam juga tinggi. Budidaya kolam seperti itu ikan mas, nila merah, dan mujair, sementara untuk budidaya laut yang dikembangkan melalui keramba jaring apung atau KJA adalah ikan kerapu, baronang, dan bandeng. Komoditas utama yaitu ikan tuna, tongkol, dan cakalang. Nah, penangkapannya dilakukan oleh nelayan dengan alat tangkap purse sains dan pole and line. Alat tangkap purse sains merupakan alat tangkap yang digunakan nelayan dengan ukuran kapal antara 29 sampai 50. Operasional kegiatan penangkapan setiap tripnya adalah 2 sampai 7 hari dan setiap bulannya jumlah trip berkisar antara 3 sampai 8 trip. Nelayan di Kota Kendari ini adalah nelayan yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Nah, etos kerja tersebut ditunjukkan oleh waktu kerja, pemanfaatan waktu luang, disiplin, dan perdagangan kerja depan atau visioner. Ini dikarenakan mereka harus melaut selama 2-7 hari dengan wilayah penangkapan atau fishing ground yang cukup jauh, yaitu hingga Pulau Baru, Pulau Sagu, hingga Selat Maluku. Sumber daya ikan yang sangat besar di wilayah Kendari ini membaku peluang besar bagi pencari nafkah di sekitar perikanan. Baiklah, itulah penyampaian dari saya mengenai sumber daya perikanan di Kota Kendari, khususnya di Pantai Nambo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.